Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Hai, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kita buka dengan lafaz basmalah ya. Oke, kita hari ini akan membahas soal-soal tentang kolaborasi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tentang relasi, fungsi, sifat-sifat fungsi, kemudian bagaimana menentukan domain fungsi ya. Ini merupakan soal-soal yang bersumber dari ujian sekolah. Kita bahas, semoga kamu lebih paham. Untuk soal nomor 1 ya, kita akan menentukan daerah hasil jika daerah asalnya diketahui ya. Daerah hasil untuk fungsi x kuadrat dikurang x pada daerah asal dengan x ya, dengan x-nya kan daerah asal itu kan si x ya yang dibatasi dari -2 sampai 3 adalah. Oh ya, soal-soal yang kita pelajari sekarang ini merupakan juga dasar untuk kita melanjutkan ke materi selanjutnya tentang fungsi komposisi. Langsung saja ya, oke. Kita jawab. Kita bisa mencari daerah hasil jika sebuah fungsi diketahui ya, kemudian domain atau batas x-nya diketahui. Biasanya kan kita menggunakan tabel ya. Di sini ada x, kemudian di sini ada y sama dengan fx sama dengan berapa fungsinya x kuadrat dikurang x. Oke, biasanya kita menggunakan tabel ya, tabel seperti ini. Oke, dimulai dari kita biasanya menentukan x sendiri. Kalau di sini sudah ditentukan, karena dia pakai sama dengan berarti batasnya ikut. Dimulai dari -2 ya, di sini nanti -1 sampai ujungnya nanti bla bla blanya itu sampai 3 ya, nanti bla 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 x-nya itu sampai 3. Dimulai dari -2 sampai 3 karena dia berupa tandanya sama dengan berarti ikut batasnya. Oke? Nah, untuk memperoleh nilai fungsinya kita substitusi saja -2 ke dalam x-nya ya. Berarti -2 kuadrat dikurang 2 ya. Jadinya 4 ditambah 2 6, maka di sini isinya 6. Pasangan titiknya -2,6. Oke, kita kan biasanya menggunakan seperti ini ya. Untuk kali ini kita coba dengan variasi lain ya. Kalau x-nya -2 berarti f-2. Seperti ini aja ya, tidak usah menggunakan tabel. Oke. Berarti kamu substitusi -2 ini menggantikan fungsi x di sini ya. Kalau fx semuanya dalam bentuk x, kalau dia f-2 berarti x-nya kamu ganti -2. Berarti -2 kuadrat dikurang -2, ini tadi hasilnya 6. Oke, ketika dia f-nya berapa lagi? -1, berarti f-1 kamu gantikan -1-nya ke dalam x-nya. Berarti dia -1 kuadrat dikurang -1. Paham ya? Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, f0 berarti gantikan x-nya dengan 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan f berapa lagi? F setelah 0 berapa? 1 ya. Berarti f1 ini nilainya berarti 1 kuadrat dikurang 1, 0. Oke, kemudian f2 berarti 2 kuadrat dikurang 2. Berapa dia? 2 kuadrat 4 dikurang 2 jadi 2. Oke, yang terakhir adalah f3 karena batas x-nya sampai 3, berarti 3 kuadrat dikurang 3. 9 dikurang 3, 6. Nah, dia minta daerah hasil. Dapat dong daerah hasilnya. Daerah hasil itu kan range ya, RF. Kalau domain dia DF, kalau range-nya itu berarti RF. Kita ambil saja hasilnya. Hasilnya di sini ada berapa? Ada 6, ada 2, ada 0, kemudian ada 0 lagi, ada 2, ada 6. Kalau 2 angka yang serupa cukup satu saja kita buat dalam suatu himpunan ya. Berarti range-nya adalah 0, 2, 6. Paham ya? Atau juga daerah hasil itu bisa kita buat dengan pasangan berurut ya. Pasangan berurut ketika x-nya -2 berarti y-nya 6. Kemudian ketika x-nya -1 y-nya 2. Ketika x-nya 0 y-nya 0. Oke, selanjutnya ketika x-nya 1, y-nya 0. Kemudian ketika x-nya 2, y-nya 6.
ketika X-nya 2, berarti Y-nya 2. Kemudian yang terakhir ketika X-nya 3, Y-nya 6. Nah, cara penulisannya ada 2. Bisa langsung kamu ambil saja nilainya. Kalau ada yang sama cukup 1 dibuat di himpunan ya. Kalau dalam pasang nomor urut juga bisa seperti ini. Paham ya? Semoga kamu mengerti. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, rumus suatu fungsi dinyatakan dengan f(x) sama dengan 2x tambah 5. Jika fa sama dengan 7, maka nilai a adalah. Oke, kita langsung jawab ya. Kamu benar-benar harus memahami nilai dari sebuah fungsi ya, yang dapat dikerjakan dengan substitusi. Nanti kita kalau sudah masuk ke fungsi komposisi, kita pergunakan ini ya. Oke. Jadi diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 5 ya. Dia minta berapakah nilai A. Kalau FA itu sama dengan 7, dia mau tahu berapa sih A itu gitu. Oke, saya ilustrasikan. Kalau fx sama dengan 2x tambah 5, saya mau nyari f2 nih. Saya mau cari f2, berarti kan kita gantikan x itu dengan 2. Kalau dia dalam bentuk fx, maka semua variabel fungsinya x. Kalau dia f2, berarti x itu diganti 2. Jadinya 2 kali 2 ya ditambah 5. 2 kali 2 4, 4 tambah 5 9. Sama kalau FA sama dengan 7, berarti kamu gantikan X di sini dengan A ya. FA sama dengan 7 berarti X-nya jadinya A. 2A tambah 5 sama dengan 7. Paham ya? Oke, dari sini diperoleh 2A sama dengan 7 dikurang 5 kan? Berarti 7 dikurang 5. 2A sama dengan 2, diperolehlah A-nya sama dengan 1. Oke, jawabannya berarti A sama dengan 1. Kita masuk ke contoh yang ketiga, menentukan domain dari sebuah fungsi. Kita sudah mempelajari di video sebelumnya bagaimana menentukan domain dari sebuah fungsi. Nah, dalam soal ini fungsinya dalam bentuk akar. Apa ya syaratnya menentukan domain kalau fungsinya dalam bentuk akar? Masih ingat kan? Kalau kamu lupa bisa lihat video sebelumnya. Oke, kalau dia dalam bentuk akar, maka syaratnya adalah yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X per X tambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini masuk pertidaksamaan pecahan. Sudah kita pelajari juga di semester 1? Ya, kalau lupa lihat lagi video sebelumnya. Oke, berarti langsung ya kita buat, karena dia sudah berbentuk suku yang paling sederhana ya. Kita langsung buat ke garis bilangan. Kalau X saja berarti ini X sama dengan 0 ya. Kalau X tambah 1 jadinya X-nya minus 1, di sini minus 1, di sini 0. Pakai sama dengan, dia hanya berlaku pada pembilang, berarti pembilangnya bulat penuh, penyebutnya bulat kosong. Ingat ya. Oke. Langsung kita beri sekat nih ya, pagar. Biasanya kan kita ambil X sama dengan 0, tetapi sudah 0 di garis bilangan, kita ambil bilangan yang lain. Kita ambil di kanannya 0 yaitu 1 ya. Kita ambil posisi X sama dengan 1, kamu substitusi X ini dengan 1, 1 itu positif berarti yang di atas positif. Kemudian 1 tambah 1, 2, 2 itu bilangan positif, positif bagi positif hasilnya positif. Habis itu tinggal kamu kelang-kelang positif, negatif, positif. Oke? Nah, yang diambil kan lebih besar sama dengan, kalau lebih besar sama dengan posisi daerah yang positif yang kita pilih. Oke. Selesai, tinggal kamu buat jawabannya. Di kirinya minus 1 berarti X kecil dari minus 1, atau karena di kanannya 0 berarti X lebih besar sama dengan 0. Maka DF-nya, domainnya adalah himpunan X, di mana X lebih kecil dari minus 1 atau X lebih besar sama dengan 0, X elemen bilangan real. Oke, sudah paham ya? Contoh soal yang keempat, kita akan bermain dengan grafik ya atau kurva. Di sini kita disajikan ada 4 grafik atau 4 kurva. Kita akan menentukan ya, yang mana sih yang dikatakan sebuah fungsi kalau gambarnya seperti ini. 1 fungsi kah, 2 fungsi kah, atau 3, 4 tidak fungsi. Jadi kita harus menentukan kira-kira kurva garis atau gambar ini merupakan fungsi atau tidak. Kita jawab saja ya. Yang pertama, untuk gambarnya seperti ini merupakan fungsi enggak ya? Oke. Syarat sebuah fungsi adalah ketika X-nya sekian, dia hanya mempunyai 1 pasangan saja di kodomain. Kan yang menjadi domain itu siapa?
Yang menjadi domain itu adalah si X. Ini berarti daerah domain. Atau si X-nya ini berarti kodomain atau daerah Y-nya. Maka kalau kita ambil satu titik di domain, dia hanya mempunyai satu pasangan di kodomain. Nggak boleh. Karena syarat sebuah fungsi, apa itu syarat sebuah fungsi? Syarat sebuah fungsi adalah semua anggota di domain hanya punya satu pasangan saja di daerah kodomain. Oke, kita ambil ya sembarang titik. Saya ambil titik ini. Kemudian saya hubungkan ke garis fungsinya. Kemudian saya pertemukan. Oke. Ketemu ya, hanya di satu titik. Kemudian saya ambil lagi X yang lain. Oke. Kemudian saya tarik ke sumbu Y dan mereka hanya bertemu di satu titik. Kemudian lagi saya ambil sembarang X lagi, saya tarik lagi. Ya. Ke sumbu Y juga dan mereka bertemu hanya di satu titik. Jadi kalau semua anggota domain kita hubungkan ke sumbu Y menyentuh kurva atau grafiknya dan dia hanya bertemu di satu titik, maka merupakan fungsi. Berarti ini termasuk fungsi. Oke, kita masuk ke grafik yang kedua. Sama, ini berarti si X ini yaitu daerah domain. Kemudian si Y itu daerah kodomain. Kita ambil sembarang titik di X-nya. Oke, kita ambil misalnya di sini. Kita hubungkan ke grafiknya. Dan kita hubungkan juga ke sumbu Y. Dia hanya bertemu di satu titik. Ya, kemudian kita ambil lagi sembarang titik di X-nya. Ya, menyentuh grafik ya. Nah, ke sumbu Y juga, ke daerah kodomain. Dan mereka hanya bertemu di satu titik. Begitu kayaknya selanjutnya, maka ini merupakan fungsi. Oke, paham ya? Oke, untuk grafik yang ketiga, apakah dia termasuk fungsi? Sama, kita ambil lagi anggota sembarang di domain si X ke daerah kodomain dan menyentuh grafiknya. Berapa titik yang tersentuh ya di kodomainnya? Ini kita ambil sembarang titik di sumbu X-nya, di domainnya nih. Saya ambil titik ini, saya hubungkan ke grafiknya. Kemudian saya hubungkan ke Y-nya. Nah, kalau kita panjangkan, kita hubungkan juga ke sumbu Y, ternyata titik X ini menyentuh grafik dan menyinggung dua titik di sumbu Y atau di daerah kodomain. Berarti ini bukan fungsi karena ada anggota domain yang memiliki dua pasangan di kodomain. Ya. Nah, ini juga coba kita ambil sembarang titik di sini, kita hubungkan ke grafiknya menyentuh daerah Y atau kodomainnya. Sama ya, dia memiliki dua titik, maka ini dikatakan tidak fungsi. Paham ya? Oke. Kembali lagi ke grafik yang terakhir, grafik yang keempat ya, berbentuk lingkaran. Sama, kita ambil sembarang titik di sumbu X atau daerah domain ya, kamu hubungkan ke grafiknya. Ternyata dia juga menyinggung dua titik di daerah sumbu Y atau daerah kodomain, maka juga termasuk tidak fungsi. Satu saja ada titik yang punya dua pasangan di sumbu Y atau daerah kodomain, maka otomatis grafik itu bukan merupakan grafik sebuah fungsi. Paham ya? Sudah tahu ya menentukan mana grafik atau kurva yang menandakan dia sebuah fungsi. Next, kita bertemu di video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.